Selamat sore, salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Halo rekan-rekan calon Fulbrighters Indonesia, selamat datang di acara sesi informasi program Fulbright Visiting Scholar, yaitu salah satu beasiswa Fulbright yang dikelola oleh Aminef untuk warga Indonesia yang ingin menjalani riset pasca doktoral di Amerika Serikat. Di mana beasiswa ini saat ini sedang menerima aplikasi hingga 1 November 2021. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung di Zoom meeting ini dan selamat menyimak kepada Anda yang juga bergabung dengan kami di Facebook page dan akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Apabila rekan-rekan yang saat ini bergabung melalui media sosial ingin bergabung via Zoom, Anda masih bisa melakukannya ya. Silakan mengisi tautan pendaftaran Zoom meeting yang informasinya bisa Anda temukan di Instagram dan Facebook story dari akun Aminef serta Twitter feed terbaru kami di @fulbrightindonesia. Nah, di acara ini rekan-rekan akan mendapatkan informasi seputar Fulbright Visiting Scholar dan juga mendengarkan tips dan pengalaman dari 2 orang penerima beasiswa Fulbright, yaitu Dr. Zuraida dari Banda Aceh dan juga Dr. Saiful Hamdi dari Mataram. Anda nanti juga bisa menyampaikan pertanyaan via chat dan audio atau video apabila Anda bergabung di Zoom, atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan via kolom komentar di siaran langsung di Facebook page dan akun YouTube Aminef. Nah, sesi bersama alumni nanti akan dimoderatori oleh Fulbrighter Dr. Ika Karina Idris. Untuk memulai acara, kami akan memutarkan video perjalanan beasiswa Fulbright di Indonesia. Oke, kepada tim studio silakan untuk mulai videonya, dan kepada Anda rekan-rekan sekalian, selamat menyaksikan. At the heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation. For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, do research, or teach in a variety of disciplines in our 2 countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by Aminef, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. The most memorable experience from studying in the US, the opportunity to meet people from different backgrounds, from different countries, from different cultures. Because when I started to learn about others, at the same time I also learned about myself, about my weaknesses, about my strength, how I learn from others, how I share my experience with others. So we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places. The opportunity to meet people from these, diversities. It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick. Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the US on my own. My family cannot support me to go that far. And going to the US was something extraordinarily fantastic at the time, My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields: arts, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans.
Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their respective fields and communities. I have an opportunity to become a role model in the field of work that I choose to do. For example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Azumardi Azra. He builds up peace in the society, especially in the interreligious works. I brought improvement by transforming Institute of Islamic Studies into full-fledged university, because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US. Yeah. I immediately felt at home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home, is just welcome and comfortable and safe. To be a Fulbrighter is to be a citizen diplomat, and that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. Well, I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies. Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, I was confused at that time if I really wanted to teach at the university or in another place. But the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, to touch one's life, you cannot measure. This is like to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough, as long as he become a better person than myself. Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the US and inspire future generations of both nations. Itu tadi video perjalanan beasiswa Fulbright di Indonesia. Ingin merasakan pengalaman transformatif seperti para alumni yang tampil di video tersebut? Nah, rekan-rekan bisa mempertimbangkan untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar. Kira-kira seperti apakah program Fulbright Visiting Scholar itu? Berikut ini kami akan sampaikan paparannya. Untuk keperluan ini, saya akan membagikan slide paparannya. Oleh karena itu, silakan saja langsung dimulai dari tim studio. Ya, tim studio mohon untuk tampilkan paparan untuk program Fulbright Visiting Scholar. Ya, terima kasih. Kita langsung saja mulai ya informasinya. Next. Nah, kita kembali kepada penjelasan mengenai program Fulbright secara umum. Seperti yang tadi sudah disampaikan di dalam video, bahwa program Fulbright itu ditawarkan di kurang lebih 150 negara, di mana sampai saat ini, tahun 2021, tercatat sudah ada 400.000 Fulbrighter sedunia. Nah, yang merupakan termasuk dalam list alumni beasiswa Fulbright, itu ada 40 orang presiden, 60 orang penerima Nobel Prize, dan juga penerima penghargaan lainnya. Berikutnya, next. Untuk program beasiswa Fulbright di Indonesia sendiri, penerima program Fulbright di Indonesia itu pertama kali berangkat ke Amerika Serikat pada tahun 1952. Sementara Fulbrighter Amerika pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1960.
Dan dalam kurun waktu 69 tahun, ada sudah kurang lebih 3.000 orang alumni Indonesia dan 1.200 alumni Amerika. Di mana untuk profil penerima beasiswanya, 80% adalah penerima beasiswa Indonesia di tingkat S2 dan S3, serta 20% sisanya adalah penerima fellowship di berbagai program nirgelar. Next. Fulbrighter Indonesia yang pertama adalah Bapak Hasan Syadili, yang merupakan penerima beasiswa Fulbright Master's Degree tahun 1952 di bidang sosiologi di Cornell University. Nah, beliau adalah penyusun kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris yang hasil karyanya masih kita rasakan hingga saat ini ya. Next. Untuk Fulbrighter Indonesia pertama berikutnya adalah Bapak Rustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University. Dan selain beliau, berikutnya ada dari Kiai Haji Agus Salim. Next, please. Yang merupakan cendekiawan Muslim terkemuka, yang merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketiga. Beliau memberikan kuliah bertema Islam dan Nasionalisme Indonesia di Cornell University. Oke? Ya. Dan selain mereka, beberapa orang penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar itu beberapa di antaranya adalah mereka yang merupakan tokoh-tokoh ternama di bidang masing-masing. Seperti contohnya ada Profesor Diponita Karnawati yang saat ini merupakan Kepala BMKG. Terus setelah itu ada Dr. Baskara Wardaya, yaitu sejarawan Indonesia terkemuka, serta Profesor Nasaruddin Umar yang merupakan imam besar di Masjid Istiqlal, dan juga Profesor Tian Belawati yang merupakan salah satu tokoh pendidikan tinggi Indonesia. Selain mereka, berikutnya ada juga Dr. Haidar Bagir yang merupakan seorang penulis, dan juga Andreas Harsono yang merupakan seorang aktivis di bidang hak asasi manusia, Profesor Pratiwi Sudarmono yang merupakan astronot wanita pertama dari ASEAN, dan juga ada penulis atau pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Mokhtar Kaboti. Nah, selain nama-nama ini, beberapa nama Fulbrighter lainnya, mereka memiliki karya di bidang masing-masing yang mereka tekuni. Salah satu yang Anda lihat di layar saat ini adalah Dirjen Guru dan Ketenagakerjaan Dikti, yaitu Dr. Iwan Syahril. Oke, berikutnya, untuk Fulbrighter Amerika yang melakukan riset atau mengajar di Indonesia, itu juga ada 1.200 orang ya, yang ada di layar Anda saat ini, diantaranya adalah Dr. Philip Yampolsky dan juga Profesor Nancy Peluso. Mereka ini kerap menyebut dirinya sebagai seorang Indonesianis, karena mereka berbagi keilmuan dan pengetahuan tentang Indonesia di berbagai kesempatan di kancah internasional. Sekarang kita masuk kepada penjelasan mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Ya, next. Program Fulbright Visiting Scholar merupakan kesempatan bagi akademisi dan profesional Indonesia yang memiliki gelar doktor atau sederajat yang ingin melakukan riset pasca doktoral di institusi di Amerika Serikat selama 3 sampai dengan 6 bulan. Lalu, preferensinya akan diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat namun belum memiliki pengalaman substansial di Amerika Serikat. Dan tujuan beasiswa ini bukan untuk menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktor ya, karena tujuan beasiswanya adalah untuk riset pasca doktoral. Siapa sajakah yang bisa melamar program Fulbright Visiting Scholar? Persyaratan umumnya adalah mereka merupakan warga negara Indonesia, berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, berbahasa Inggris fasih, lalu juga sanggup menyelesaikan penelitian di Amerika dan kembali ke Indonesia setelah penelitian, serta memiliki komitmen pada bidang studi yang dipilih. Yang bisa melamar program beasiswa Fulbright Visiting Scholar adalah mereka yang sudah memiliki gelar S3 atau sederajat, memiliki kemahiran berbahasa Inggris yang memadai, walaupun skor TOEFL tidak diperlukan untuk melamar program ini, dan sudah menghubungi atau mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat. Dalam hal ini, tidak perlu memiliki letter of invitation.
Nah, yang berikutnya adalah memiliki rencana untuk menyelesaikan dan mempublikasikan hasil penelitian setelah program. Siapakah yang tidak memenuhi persyaratan? Nah, mereka yang tidak memenuhi persyaratan adalah yang merupakan anggota keluarga dekat karyawan Aminef atau kedutaan besar Amerika Serikat, atau sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat, atau mereka yang telah menerima beasiswa Fulbright dalam 5 tahun terakhir. Yang berikutnya, mereka yang berstatus permanent resident atau saat ini tinggal di Amerika Serikat, serta mereka yang pernah menerima visa Amerika Serikat tipe J1, kategori profesor atau peneliti dalam 2 tahun terakhir. Nah, fasilitas mengikuti program, selama mengikuti proses seleksi di Indonesia, kami akan menanggung penuh biaya-biaya yang berkaitan dengan proses seleksi, seperti contohnya tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku, serta ketika sudah berada di Amerika Serikat, Anda akan diberikan tunjangan hidup bulanan, tunjangan profesional, biaya laboratorium dan penelitian jika diperlukan, serta diberikan tiket pesawat pulang pergi dan asuransi kesehatan. Untuk persyaratan mendaftarnya, yaitu ada 8 komponen. Ada formulir aplikasi daring, menyertakan bibliografi, esai project statement, 3 surat rekomendasi, lalu setelah itu legalisir transkrip akademis dan juga ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggris, fotokopi kartu identitas yang masih berlaku. Apabila sudah punya surat undangan atau letter of invitation dari institusi di Amerika Serikat, boleh dilampirkan. Kalau tidak ada, tidak masalah. Dan yang terakhir adalah CV dalam bahasa Inggris maksimal 6 halaman. Untuk formulir pendaftaran daring program Fulbright Visiting Scholar, tautannya bisa ditemukan di laman Aminef, www.aminef.or.id, lalu setelah itu nanti masuk kepada bagian Fulbright Visiting Scholar, nanti akan kami tampilkan di akhir acara bagaimana cara menavigasinya, dan ini adalah penampakan atau penampilan dari online form yang nanti Anda akan isi. Ya, oke, next. Tenggat waktu pendaftaran yaitu 1 November 2021. Oke, next. Untuk informasi lebih lengkap, tentunya laman Aminef adalah referensi utama untuk pelamar Fulbright Visiting Scholar dari Indonesia, yaitu di aminef.or.id. Next, apabila Anda ingin mengetahui tentang pengumuman atau rekam jejak para alumni, hasil karya mereka, Anda bisa mendapatkannya di kanal media sosial Aminef, yaitu ada Facebook page, ada Twitter, dan juga ada Instagram. Lalu, kalau ada pertanyaan, Anda bisa langsung saja telepon ke kantor Aminef atau mengirimkan email. Nah, mengenai telepon, itu kami akan segera merespon Anda apabila kantor kami sudah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan peraturan yang diberlakukan selama pandemi ini. Jadi, kalau ada pertanyaan yang sekiranya spesifik, untuk saat ini sebaiknya kami ingin arahkan via email saja ya. Oke? Nah, selain program beasiswa Fulbright Visiting Scholar, ada juga 6 program beasiswa Fulbright lainnya, yaitu meliputi Master's Degree, PhD, program FLTA, DAI, Hubert H. Humphrey, maupun US ASEAN Visiting Scholar, di mana semua informasinya bisa didapatkan di laman Aminef. Oke, selain beasiswa Fulbright, ada juga 2 program beasiswa lainnya, yaitu CCI Program dan Global Undergraduate Exchange Program, yang juga kami tawarkan kepada warga Indonesia. Nah, sekelumit mengenai Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation, kantor kami berlokasi di Jakarta. Ya, next please. Kami merupakan pengelola beasiswa Fulbright dan program beasiswa lainnya di Indonesia. Yayasan Aminef merupakan yayasan nirlaba dwi bangsa, di mana Dewan Pembina dan Dewan Pengurusnya berkebangsaan Amerika dan Indonesia. Kami sudah berdiri sejak tahun 92 dan program Fulbright yang kami kelola merupakan salah satu yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Visi misinya tentunya untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati
antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui berbagai kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright dan program beasiswa lainnya yang kami kelola. Nah, itu saja dari kami. Untuk berikutnya, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan tim studio. Berikutnya, kita akan mendengarkan cerita pengalaman serta tips dari dua orang alumni, yaitu Dr. Zuraida dan juga Dr. Saiful Hamdi. Sesi bersama alumni ini akan dimoderatori oleh Dr. Ika Karlina Idris, yang juga merupakan seorang Fulbrighter. Saya akan bacakan dulu bio singkat Dr. Ika ya. Dr. Ika Karlina Idris meraih gelar doktor di bidang komunikasi massa di Ohio University dengan dukungan program 2015 Dikti Funded Fulbright Grants for Indonesian Lecturers, doctoral degree, dan saat ini beliau adalah asisten profesor di bidang Public Policy and Management di Monash University Indonesia. Dr. Ika meraih gelar master di bidang komunikasi korporat dari Universitas Indonesia dan gelar sarjana di bidang jurnalistik dari Universitas Pajajaran. Halo, selamat sore, Dr. Ika. Halo, selamat sore Mbak Mita. Terima kasih atas perkenalannya. Oke, untuk berikutnya silakan Dr. Ika bisa memulai sesi bersama alumninya ya. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat sore Ibu Dr. Zuraida dan Dr. Saiful Hamdi. Sebelum saya mulai, barangkali saya bacakan dulu aturannya ya, yang teman-teman sudah seringkali dengar. Jadi mohon selama acara di-mute-kan audionya, lalu setelah itu sesi tanya jawab akan kita adakan setelah para kedua pembicara ini menyampaikan pengalaman mereka. Nah, buat teman-teman, ini biasanya kalau datang ke acara ini udah ada pertanyaan yang mau ditanyakan barangkali ya secara langsung. Nah, barangkali tanpa menunggu juga boleh silahkan mengetik ke private chat ke Studio 2. Jadi silahkan mengetikkan pertanyaannya apa aja. Kita nggak ada pertanyaan yang begitu sederhana atau nggak ada pertanyaan yang begitu susah. Boleh apa aja ke Studio 2. Nah, nanti setelah sesi sharing selesai, akan saya pilihkan mana pertanyaan yang barangkali bisa kita jawab terlebih dahulu. Buat teman-teman juga yang bergabung melalui siaran di Facebook dan YouTube, bisa mengetikkan pertanyaan di sana, karena nanti tim dari kami akan mengambil juga pertanyaan dan dikirimkan ke sini. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, nggak harus masuk ke Zoom-nya untuk bertanya. Baik, kalau begitu langsung saja saya mulai. Yang pertama saya panggilkan dulu Ibu Dr. Zuraida ya. Ibu Dr. Zuraida ini melakukan riset pasca doktoral di bidang akuntansi di New York University. Luar biasa nih pengalamannya pasti. Dengar universitasnya aja kayaknya seru nih pengalamannya ya. Dengan dukungan beasiswa Dikti Funded Fulbright Grants for Indonesian Lecturers, Visiting Scholar tahun 2019. Saat ini beliau adalah dosen senior bidang akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala Aceh. Dr. Zuraida meraih gelar doktor di bidang akuntansi di Victoria University of Wellington, ya ini ya Bu ya. Dan gelar master di bidang akuntansi di Edith Cowan University Australia, dan gelar sarjana beliau di bidang yang sama dari Universitas Syah Kuala. Selamat sore Bu Dr. Zuraida. Halo? Bisa mendengar suara saya? Selamat sore. Jelas sekali Bu. Selamat sore Bu. Baik, silahkan saya persilahkan waktu dan tempatnya Ibu untuk Bu Zuraida. Terima kasih Ibu Dr. Ika Karlina Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu, para peserta. Terima kasih telah menghadiri sesi ini. Tadi saya sudah diperkenalkan, tapi nggak enak kok nggak perkenalkan diri. Saya Zuraida, dosen senior di Universitas Syah Kuala.
Para hadirin sekalian, bagi saya selalu menyenangkan untuk bisa ikut serta dalam kegiatan Fulbright, termasuk hari ini saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan di sesi Q&A nanti ya. Terima kasih kepada Aminef atas undangannya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia Fulbright Visiting Scholar Information Session 2021 yang tentunya telah bekerja keras untuk mengorganisir kegiatan ini. Bapak Ibu, calon pelamar beasiswa Fulbright Visiting Scholar yang saya hormati, saya senang bisa berbagi pengalaman dengan Anda pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya akan saya sampaikan bisa memberi sedikit pemahaman tentang beberapa kesempatan yang bisa kita raih melalui program Fulbright Visiting Scholar ini. Pertama-tama, saya ingin berbagi dengan Anda apa yang saya lakukan sebenarnya sebagai Fulbright Visiting Scholar di US. Saya mendapat host university, sebagaimana tadi disebutkan, di New York University atau dikenal dengan NYU. Tapi tepatnya saya bekerja di Center for Sustainable Business atau disebut dengan CBS. Ya, ini bagian dari School of Business yang bernama Stern School of Business di New York University. Jadi saya di sini melaksanakan sebuah proyek penelitian dengan topik Global Consequences of Environmental, Social, dan Governance Disclosure. Jadi ini basicnya memang accounting ya, tapi kita gabungkan dengan isu-isu sustainability. Saya berkolaborasi dengan Profesor Tracy Van Hol, salah satu anggota pusat studi ini pada saat itu, dan beliau saat ini sudah nggak lagi di situ. Ya, jadi selama di NYU saya melakukan data collection dengan menggunakan dua database sekaligus, yaitu Bloomberg dan DataStream yang tentu saja mahal sekali ini subscription-nya ya. Kemudian saya juga mengumpulkan literatur yang relevan karena di sana aksesnya cukup luas ya untuk bisa mengumpulkan berbagai literatur penting. Saya juga mengikuti berbagai event yang diselenggarakan oleh CBS seperti pertemuan dengan leaders in sustainability. Dan yang sangat penting juga saya ngambil audit kelas, sebuah kelas yaitu kelas di bidang sustainability juga ya, yaitu measuring, disclosing, and driving sustainability. Jadi kegiatan ini sangat penting karena saya ingin mengembangkan mata kuliah serupa di Universitas Syah Kuala. Jadi selain kegiatan saya di NYU, saya juga mengikuti sejumlah program profesional dan juga pengembangan diri lainnya. Ini kesempatan terbuka cukup luas untuk melakukan hal itu. Saya ingin berbagi beberapa gambar kegiatan saya dalam video singkat di bawah ini. Silakan host untuk ditayangkan videonya.
Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang perjalanan Fulbright saya. Semoga dapat memberi Anda beberapa ide dan motivasi untuk mendapatkan kesempatan bergengsi ini. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu Dr. Ika Karlina Idris untuk memandu kegiatan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Zuraida. Seru sekali tadi ya, saya bisa melihat ada banyak sekali kegiatan gitu ya. Conference aja sampai berapa tadi Bu? 5 apa 4 gitu ya. Dan bisa memang memperkaya kita setelah kembali dari US. Nah, setelah yang saya mau tanya pertama kali, jadi apa sih Bu, kalau kita sudah lihat tadi foto-fotonya, tapi perubahan apa yang paling dirasakan sama Bu Zuraida setelah mengikuti program ini? Saya pikir saya ingin merancang dari awal ya program-program keberlanjutan untuk dapat diterapkan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi saya, atau setidaknya membangkitkan kesadaran keberlanjutan di kalangan sivitas akademika dan masyarakat umum melalui tulisan dan pengajaran saya. Dan insya Allah saya telah berhasil mempromot sebuah mata kuliah baru untuk semester ini di Magister Akuntansi, yaitu Akuntansi Keberlanjutan dan Pelaporan. Oh, jadi itu hasil dari program ini ya Bu ya? Tidak, sebenarnya hasilnya kita ingin melakukan publikasi karena itu penelitian, tetapi perubahan yang saya bisa capai sampai saat ini selain kita sedang working on dengan publikasi, tetapi juga kita ingin melakukan promoting ya terhadap isu-isu sustainability, khususnya di kalangan mahasiswa. Bu, lalu gimana dampaknya terhadap karir atau profesionalisme Ibu sebagai pengajar? Apa sih yang dirasakan? Apa ini kan sebenarnya Ibu doktor di New Zealand gitu ya, lalu master di Australia. Ini di US kayak recharge atau gimana setelah dari sana? Begini, sebenarnya riset saya waktu S3 juga itu tentang sustainability. Jadi kita tahu bahwa United Nations, PBB itu sustainability salah satu program atau agenda yang mendasar di sana ya. Jadi oleh sebab itu saya memang sudah ingin sekali itu untuk bisa berpartisipasi di kegiatan di PBB supaya bisa lebih memahami ya program-program sustainability seperti Sustainable Development Goals yang mereka sedang jalankan. Jadi belajar langsung di sana Bu ya. Tadi ada fotonya juga ya berkunjung ke UN ya gitu. Nah, lalu sejauh ini jejaring dari program Fulbright Visiting Scholars apa tetap bisa di-maintain atau seperti apa Bu sepulang dari sana? Iya, jadi waktu saya di dalam program itu saya mengikuti banyak sekali kegiatan one to world. One to world itu sebuah organisasi enrichment program yang bawa kita jalan-jalan ke sana sini. Jadi kegiatan networkingnya itu berjalan dengan baik sekali. Jadi kita memang masih terkoneksi dengan rekan-rekan dari berbagai negara, tetapi yang paling penting adalah koneksi dengan orang-orang yang di dalam field kita sendiri. Ya. Nah, saya dan tim dari CBS pernah terlibat untuk mengajukan sebuah proposal penelitian untuk didanai, tapi sayangnya belum berhasil ya, tapi kita akan coba lagi ke depan. Selain itu, saya juga terus menjalin hubungan dengan One to World tadi ya. Jadi ini mereka itu sering mengadakan acara virtual ya, kalau misalnya relevan, kadang-kadang saya suka ikut berpartisipasi. Misalnya saya diundang untuk mempresentasikan hasil penelitian saya di Zoom mereka yang audiensnya dari berbagai negara. Saya pikir itu impact-nya cukup bagus. Iya, betul sekali Ibu ya, karena kadang-kadang kita mau berkolaborasi tapi nggak tahu gimana harus mulainya gitu ya. Kita sudah ketemu di sana, ketemu secara langsung gitu ya, udah kenal, jadi lebih enak begitu kalau nanti nggak tahu-tahu kirim email ngajak kolaborasi gitu ya, jadi dimulai dari situ. Nah, baik Ibu, sebelum barangkali kita lanjut ke yang berikutnya, apa sih Bu
kalau boleh di-sharing nih ke teman-teman yang lagi ikut, apa 3 tips nih? Biasanya saya kalau nanya ke orang-orang, tipsnya suka beda-beda gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman setiap orang, tapi apa bisa memperkaya kira-kira persiapan teman-teman yang lagi mau melamar. Apa Bu, 3 tips untuk mendaftar program ini berdasarkan pengalaman Bu Zubaida? Bu Zuraida. Iya, baik. Baik, jadi beberapa hal yang saya nilai sangat penting dalam proses saya itu ya selama aplikasi. Waktu menulis aplikasi itu saya sarankan kepada calon aplikan ini untuk memikirkan matang-matang apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan di US. Ya, di dalam interview nanti juga akan ditanya apa sih motivasinya ya. Jadi pelamar program ini saya sarankan untuk memilih aktivitas yang memang harus dilakukan di US. Misalnya, saya perlu menggunakan database untuk mengumpulkan data penelitian dan database tersebut belum tersedia di universitas saya di Indonesia. Jadi kita memang harus pergi ke US untuk bisa mengumpulkan data tersebut. Itu satu. Kemudian saya pikir antusiasme dalam menulis aplikasi itu juga sangat penting ya, karena menulis aplikasi untuk Fulbright ini membutuhkan waktu kadang-kadang berulang-ulang ya, jadi perlu usaha serius dan kehati-hatian. Jadi usahakan untuk tetap realistis dan juga genuine ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam formulir aplikasi. Jadi setiap jawaban itu harus didukung dengan argumen yang tentu saja reasonable, logis, dan sebagainya ya. Juga berikan semua dokumentasi yang diperlukan, jangan sampai ketinggalan karena itu bisa menjadi dasar untuk shortlisting ya. Selalu cek email karena saya juga dalam pengalaman itu pernah itu terlambat baca email, jadi itu dadakan sudah hampir deadline ya. Jadi penuhi semua deadline-nya. Terakhir barangkali common sense, be kind, be nice, khususnya bersikap sangat bijak dalam komunikasi. Ucapkan terima kasih dalam setiap bantuan yang Anda terima sekecil apapun. Tanggapi semua email atau teks. Minta maaf jika Anda tidak merespon tepat waktu. Demikian saya pikir tips-tips dari saya. Iya, penting banget itu Bu ya tadi ya. Jadi gimana tujuan kita di sana itu bisa di breakdown jadi activity selama kita di sana, begitu ya Bu ya? Ya, tepat sekali Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu. Tipsnya nih penting ya, karena memang banyak biasanya yang kebingungan gitu ya, tujuannya apa, tapi pas mau breakdown jadi activity tuh kira-kira apa nanti di sana. Baik, kita masih ada satu lagi pemateri kita. Kita lanjut, langsung saya bacakan dulu bio beliau, Dr. Saipul Hamdi. Dr. Saipul Hamdi melakukan riset pasca doktoral di bidang studi agama di Emory University dengan dukungan beasiswa Fulbright Visiting Scholar tahun 2018. Saat ini beliau adalah dosen sosiologi di Universitas Mataram. Dr. Saipul Hamdi meraih gelar doktor dari The Center for Religious and Cross-Cultural Studies Universitas Gadjah Mada, serta gelar master dan sarjana di bidang studi agama dari Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, Dr. Saipul. Halo, selamat sore, Dr. Ika. Oke, baik. Silakan, Dokter. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk presentasinya. Ya, terima kasih banyak diberikan kesempatan untuk sharing pada sore hari ini. Jadi, saya sendiri mendapat visiting scholar ya di Amerika Serikat selama 5 bulan. Jadi riset saya tentang gerakan transnasional keagamaan Jamaah Tabligh. Saya mencoba melakukan fieldwork di 3 negara bagian ya, yaitu di Atlanta, kemudian di New York, kemudian di Chicago. Tentu ini termasuk proyek yang cukup ambisius ya, keliling di 3 negara dengan ya artinya cukup menghabiskan dana lah begitu, dana riset yang diberikan oleh Fulbright. Tapi saya sangat menginginkan untuk keliling begitu, karena riset saya ini saya kebetulan
banyak menekuni riset antropologi ya, etnografi, langsung ke lapangan, menginterview informan. Ternyata tidak semudah di Indonesia begitu. Jadi di US itu very stressful ya. Selain cultural juga kemudian kita butuh pendekatan gitu untuk studi di lapangan. Kalau di Indonesia kan orang datang ya menerima kita senyum senang gitu. But in the US, you have to be really struggling. Ya, you have to prove who are you, what agent you want to work for. Ya, jadi mereka selalu menanyakan saya ini siapa, begitu. Next. Oke, di sini saya riset tentang jamaah tabligh ya, ini judulnya Tablighi Jamaat in the US, Cultural Integration, Religious Education and Countering Radicalism. Ya. Jadi saya hostnya di Universitas Emory. Saya kebetulan bekerja sama dengan Bapak Florian, ya, Dr. Florian Pohol. Kebetulan beliau di Oxford College-nya. Jadi sebelum teman-teman di Emory itu menempuh S1, mereka harus 2-3 tahun dulu di Oxford College. Ya, jadi ini kalau dari kampus utama, perjalanannya sekitar 30 menit. Nah, saya sendiri tinggal di dekat kampus ya, di sebuah apartemen. Nah, saya ke sana ya 1 kali seminggu lah ke tempat Mas Florian ya, tempat base saya di sana. Karena agak jauh dari kota begitu. Tetapi kampusnya sangat indah ya di Oxford College itu seperti kayak di film-film ya. Very interesting. Ya, di sini pengalaman riset lapangan ini yang ingin saya sharing sedikit kepada teman-teman. Tantangannya cukup berat ya di US karena pertama saya ada kendala masalah transportasi di sana. Ya. Kebetulan tempat saya tinggal di Atlanta ini ya transportasi bis cukup susah ya untuk menjangkau lokasi-lokasi riset saya. Misalkan saya harus menempuh sekitar 30 menit ya, naik Grab, ini cukup menyita waktu dan juga menyita dana begitu ketika saya ke lapangan. Kemudian yang menarik, kebetulan jamaah tabligh ini kan mungkin teman-teman sudah dengar ya, yang biasa dakwah di masjid-masjid, mengetuk pintu orang begitu. Nah, mereka di US sedikit berbeda dengan di Indonesia ya. Seperti kita tahu Indonesia mereka sangat welcome ya, terbuka kita datang ke masjid. Sebenarnya sih mereka welcome ya, tetapi ketika mereka melihat saya siapa, mereka mempertanyakan what I want ya, apa misinya begitu. Saya cukup dilema ya sebagai peneliti pada waktu itu. Ada satu informan, dia jamaah tabligh, ini orang pertama kali saya temui. Saya menyampaikan maksud saya ini sesuai dengan etika penelitian. Lalu dia mengatakan, kamu tidak bisa riset jamaah tabligh di sini, itu hanya buang-buang waktu begitu. Kami tidak tertarik. Nah ini menurut saya cukup shock juga dengan jawaban mereka, tetapi saya tidak menyerah begitu. Saya tetap ke masjid mereka ya, tiap sekali mereka kumpul malam Jumat, kemudian mereka nginep di sana 2 malam lah ya. Nah saya biasanya kalau datang ke sana, saya nginep di sana. Ya, saya pura-pura menjadi jamaah. Ya. Nah ini saya tidak berani lagi mengatakan saya mau riset begitu, karena mereka pasti menolak ya. Akhirnya saya coba melihat apa diskursus mereka, apa yang mereka bicarakan. Ya. Jadi gerakan ini cukup konsisten, tidak jauh berbeda dengan di Indonesia ya. Cara mereka berdakwah ya. Saya sempat ikut, nah ini fotonya di akhir kebetulan ya, nanti saya tunjukkan. Saya sempat ikut keliling ke apartemen yang mengetuk pintu teman-teman Muslim ya. Kebetulan di sana yang banyak ikut jamaah ini adalah teman-teman dari migran ini ya, India, kemudian Pakistan sama Bangladesh. Ya. Kebetulan jamaah tabligh juga kita tahu mereka berasal dari India. Nah, ini jejaring mereka di sana itulah yang kemudian banyak dimanfaatkan untuk dakwah ini begitu. Kemudian ada yang menarik pada waktu itu, kebetulan kita semua pakai jubah, saya juga pakai jubah begitu kan, pakai surban. Nah, ada
ada dua perempuan yang mencoba melihat kami, mereka lari, begitu, mereka takut sekali. Jadi mereka takut melihat kami ini siapa begitu, keliling di perumahan-perumahan di sana. Ya ini pengalaman yang sangat menarik ya ketika riset di sana. Cuman ya itu tantangan di Atlanta ini transportasi publiknya agak susah ya, saya harus pakai Grab dan cukup menyita banyak waktu. Kemudian untuk data-data statistik ini saya kesulitan ya ketika saya harus hanya sebagai partisipan gitu, sebagai partisipan jamaah. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan spesifik ya, saya mungkin sedikit bercerita. Jadi saya 2 bulan di Atlanta, kemudian mencoba terbang di US. Jadi saya berangkat Desember, sangat dingin sekali ya. Di sana di Atlanta ini cuma agak hangat dibanding di New York ya. New York sangat dingin. Jadi di Atlanta susah kita menemukan salju begitu. Jadi saya ke sana bulan Desember, orang mulai libur ya. Tetapi saya ingin mencoba merasakan hari Natal begitu dan tahun baru di sana ya. Akhirnya saya dapat apa yang saya inginkan ya. Selain melakukan penelitian, saya juga tetap komunikasi dengan mentor saya, Mas Dr. Florian. Jadi kami selalu sholat Jumat bersama, dia jemput saya begitu. Nah ini kesempatan saya untuk melihat bagaimana perkembangan Islam di sana. Jadi kalau bicara masjid di Atlanta itu, kalau tahun-tahun 60-an itu masih bisa dihitung jari begitu. Sekarang mungkin ada sekitar 200-an masjid ya yang ada di Atlanta. Ini saya kira perkembangan yang luar biasa. Nah kemudian saya sekitar 3 minggu di New York, saya terbang ke New York, juga mencoba mengunjungi markas mereka di sana. Di sana pengalaman saya cukup menarik ya, karena saya ingin ikut berdakwah ke mereka ya. Biar saya irit juga untuk living cost begitu, karena saya nyewa hotel di sana. Saya bilang saya ingin ikut dakwah gitu, menghabiskan waktu lah, karena mereka ada program 10 hari ya, ada 15 hari. Akhirnya malam-malam saya dipinjemin alat-alat begitu, alat untuk tidur, selimut ya, karena besok mau berangkat. Nah, tetapi mereka tidak pernah bertanya saya ini siapa begitu. Mereka pikir saya bilang ya saya kebetulan ada di US, saya ingin ikut dakwah begitu, melihat aktivitas dakwah. Yang menarik pada malamnya ini salah saya juga ketika teman ini ya orang Pakistan dia mulai agak dekat dengan saya, lalu saya cerita bahwa sebenarnya saya ingin menulis tentang sejarah Islam begitu, ingin tahu apa sih kontribusi teman-teman jamaah tabligh. Nah, setelah dia dengar saya begitu, dia kaget ya, tetapi tidak, malam itu oke-oke saja. Nah, pas subuhnya tiba-tiba dia bangunin saya sholat subuh. Nah, tetapi setelah sholat subuh dia bilang sama saya bahwa alat-alat itu mau dipinjam orang begitu. Saya bilang, berarti saya nggak ikut huruj ini, saya bilang. Oh, nggak bisa katanya. Ya sudah, saya bilang. Dalam hati saya, ini kamu muslim beneran atau enggak gitu. Masa, tapi ya itulah dinamika internal ya. Bagaimana kita mengambil data di lapangan di Amerika. Kemudian setelah di New York ya, saya mendapat musibah. Ibu saya meninggal. Ini susah sekali pada waktu itu. Saya harus balik ke Indonesia ya, untuk menghadiri 9 hari beliau. Jadi meninggalnya hari Minggu, saya bingung mau nelpon siapa begitu di sana ketika saya balik dari New York ke Atlanta. Kemudian saya sempat pulang ke Indonesia, kemudian riset balik lagi ke Chicago ya. Jadi di Chicago saya 1 bulan, jadi cukup saya selesaikan programnya 5 bulan di sana. Nah di Chicago inilah saya banyak sekali dapat data karena saya bertemu dengan teman-teman dari Myanmar ya. Dari Rohingya yang kebetulan menjadi pengungsi di sana, dan di sana mereka ikut jamaah tabligh. Jadi mereka ada yang bisa berbahasa Melayu ya. Nah, kemudian disinilah saya memperoleh pengalaman yang luar biasa. Cuman kesan saya ya, karena kita di sana banyak masjid ya dikelola oleh para imam. Nah, imam-imam ini mereka kadang-kadang nggak mau terima begitu. Saya email mau ketemu, mau wawancara, mereka menolak ya. Ya, bukan menolak, mungkin mereka sibuk, tetapi ya yang jelas pada waktu itu ada kasus kekerasan yang ada di New Zealand ya. Jadi saya hampir 1 bulan nggak pernah Jumatan di sana, takut juga dibom gitu. Jadi, nah ini pengalaman saya.
Lalu kemudian kita masuk ke ini, sedikit ada beberapa pertanyaan mengapa saya melamar ya. Jadi saya memang ingin sekali punya kesempatan untuk meneliti di Amerika Serikat. Ya. Jadi saya ingin studi lapangan dan saya ingin membuktikan bahwa saya mampu begitu. Walaupun saya ngajar di Kalimantan pada waktu itu kampus yang jauh dari kota, tetapi saya ingin mencoba untuk bisa dapat beasiswa Fulbright ini. Nah, ini yang menarik karena S3 saya, S2 saya di Kajian Agama dan Budaya di UGM, termasuk program internasional. Saya selalu ingin berkunjung ke US, tapi pada waktu itu saya belum sempat melamar begitu, karena sibuk nulis tesis dan lain-lain. Oke, next. Lalu apa harapan pribadi saya? Jadi saya ingin membangun profil sebagai peneliti internasional, kemudian memperluas jaringan dan kerjasama dengan para akademisi, para peneliti, dan juga aktivis sosial keagamaan yang terdapat di US ya. Kebetulan di sana saya sempat di Chicago itu saya base-nya di Lutheran School ya, sekolah Katolik ya. Saya di sana dapat fasilitas perpustakaan walaupun tidak ada kerjasama sebelumnya, mereka sangat welcome. Ketemu orang Batak yang juga menjadi pendeta di sana. Jadi saya sempat main-main ke gereja gitu, melihat apa kegiatan mereka gitu kan. Nah, kemudian saya ingin mengenal nuansa akademik ya. Jadi hampir kampus selalu saya kunjungi di sana, termasuk tempatnya belajar Pak Amin Rais ya di Chicago University. Kemudian ya di New York ya ada University New York. Jadi semua saya kunjungi ketika saya di sana. Next. Oke, saya kira ini umum lah ya. Apa harapan pribadi memperoleh fasilitas kampus, memiliki kesempatan penyelesaian nulis artikel, memperluas topik riset ya, terutama diaspora jamaah tabligh. Ya, memang riset jamaah tabligh ini sudah hampir 4 tahun ya. Saya dapat hibah dari Dikti, kemudian ini yang saya kembangkan. Ya, tetapi sayangnya saya sampai sekarang belum menyusun artikel ini. Saya sih ingin menyimpan dulu tulisan ini, siapa tahu tahun depan bisa jadi guru besar kan, bisa jadi pidato begitu, biar lebih heboh. Ya. Oke, next. Perubahan yang ingin saya capai, jadi saya ingin karir saya lebih cemerlang ya, sebagai akademisi dan sebagai peneliti, punya akses dan jaringan yang produktif ya. Kerjasama yang lebih luas, mendapat sponsor penelitian yang lebih banyak. Sebenarnya kemarin saya mau nge-play lagi Fulbright ini, tapi harus 5 tahun menunggu. Ya. Kemudian membangun topik-topik baru setelah riset di Amerika. Nah ini yang telah saya itu ingin saya capai ya. Bagaimana pengalaman Fulbright ya? Jadi membantu untuk membangun jaringan. Ya. Jadi saya sudah beberapa kali membuat kegiatan ya, seminar internasional setelah saya Fulbright itu. Saya mengundang Pak James, ya James Hostry, kemudian Florian. Kita bahas tentang radikalisme ya, kerjasama dengan lembaga saya di UNRAM, namanya Islamic Culture and Society. Ini saya kebetulan menjadi direkturnya di UNRAM. Ya, jadi kami tahun kemarin mengadakan seminar internasional. Jadi udah masuk proceeding. Jadi ya alhamdulillah ada manfaatnya lah begitu. Jadi tetap ada komunikasi dengan Emory University. Next. Jadi tetap terhubung ya Pak ya? Ya, tetap terhubung. Masih ada waktu atau udah selesai? 1 menit lagi boleh Pak. 1 menit lagi ya. Bagaimana pengalaman Fulbright menunjang dalam kehidupan profesional? Jadi kalau bicara pengalaman ya, riset di US sendiri, saya anggap ini menjadi modal yang sangat baik ya untuk membangun profil saya, seperti yang saya katakan di atas. Kemudian ya saya ingin menginspirasi lah anak-anak Lombok ya, atau anak-anak Kalimantan. Pada waktu itu saya masih kerja di sana. Habis Fulbright saya langsung pindah ke UNRAM begitu. Jadi ya di sini juga saya sempat ngisi seminar di kampus ya, memberikan motivasi kepada anak-anak muda ya. Siapa tahu suatu saat mereka bisa nge-apply begitu. Terakhir, next. Oke, nah ini sebelum ditanyakan mungkin saya jawab dulu. Nggak ada pertanyaannya nanti. Jadi apa tipsnya? Nah ini kalau pertama saya melihat begini, topik penelitian harus menarik ya, dan mengindikasikan kedua negara sedang menghadapi masalah yang sama. Nah ketika saya mengangkat jamaah tabligh ya, tetapi apa yang coba saya rangkai di sana? Ini kekuatan proposal saya lihat pertama cultural integration ya, bagaimana
kelompok-kelompok Muslim ya berintegrasi secara kebudayaan di sana. Apakah mereka bisa menyatu atau masih otaknya itu ya mungkin ya yang kita sebut dengan parallel society ya, walaupun dia tinggal di US tapi masih cara berpikirnya Pakistan, India begitu kan. Nah, kemudian juga terakhir saya melihat masalah countering radikalisme ya, bagaimana jamaah tabligh ya ketika mereka beraktivitas di sana bisa mengcounter masalah radikalisme di US ya. Karena kalau saya ingat saya 2 kali mungkin masjid mereka itu dikunjungi oleh polisi pada waktu itu. Kemudian harus ada inovasi baru dalam penjabaran metode penelitian. Ya, ini saya kira across country ini kalau kita riset lintas negara ya metodenya harus lebih dijabarkan lagi begitu. Nah, terakhir ya mungkin output dan urgensi juga perlu diperhatikan ya. Kalau kita membuat proposal ini output kita apa begitu. Jadi urgensi riset ini apa. Oke, saya kira itu sharing dari saya. Mungkin ada tambahan penelitian. Oh, ini foto-foto saya ya. Coba sebelumnya. Nah ini teman-teman Emory ya. Jadi ini Mas Florian yang saya berdua ini. Nah ini Pak James ya. Dia juga ahli Indonesia ya. Dia dikenal AAGIM karena dia ahli riset tentang AAGIM. Next. Oke, ini saya sedang berada di Masjid Al-Ihsan di Atlanta ya. Jadi ikut sholat Jumat bersama Mas Florian. Ya, jadi orang selalu menanya dia apakah dia Muslim atau bukan. Saya bilang bukan urusan saya lah. Yang penting dia ikut Jumatan gitu. Next. Oke, ini saya ikut Natal ya, makan bersama teman-teman di Emory. Terakhir. Oke, ini saya ketemu Pak Samsi Ali ya. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, saya coba interview beliau ya, karena beliau ternyata juga alumni Jamaah Tabligh ya, alumni Pakistan. Jadi saya ketemu di Nusantara Center ya, termasuk ketemu dengan ini Duta Besar Indonesia Pak Sony ya di US, Pak Dubes. Next. Inilah teman-teman saya yang Rohingya yang saya ceritakan tadi di Chicago ya. Saya ketemu mereka, kemudian ada satu orang asli Amerika kulit kulit hitam ya, sama juga saya juga hitam ya, tapi ya dia jadi teman dekat begitu ketika di sana. Jadi dia pernah bawa saya ke tempat yang sangat mengerikan karena di Chicago itu terkenal premanismenya ya, orang selalu mengatakan kenapa kamu keluar malam begitu. Oke, saya kira itu presentasi dari saya. Baik, Terima kasih Pak Saiful, menarik sekali ya. Kalau saya bisa lihat tadi dari Ibu dan Bapak gitu ya, persamaannya adalah bahwa sebenarnya ini penting untuk membuat scholar Indonesia terhubung dengan jaringan scholar global gitu ya, internasional gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita punya riset tentang Indonesia gitu ya, terus mengkontekstualisasikannya seperti apa kira-kira kalau tadi kita lihat dari paparan Pak Saiful gitu ya. Terus gimana sih biar kita ini bisa membangun percakapan gitu ya dengan scholar-scholar di bidang kita yang sama tapi dalam perspektif internasional ya. Ya, saya kira PR kita itu ya Mbak Ika, bagaimana mengkontekstualisasikan ya isu-isu yang bisa kita merger dengan riset kita di Indonesia begitu. Ini saya kira peluangnya di Fulbright akan lebih besar nanti. Bagaimanapun ya pasti selalu ada common isu lah yang dihadapi oleh Indonesia dengan Amerika ya, terkait dengan radikalisme, terkait dengan toleransi. Saya kira ini isu-isu yang sangat hangat di ilmu-ilmu sosial begitu. Jadi saya melihat ini PR kita sebagai peneliti selalu mencari konteks itu yang susah kan. Jadi PR kita begitu. Ya, jadi kalau tadi Ibu dengan data dari Bloomberg gitu ya, atau misalnya ke kantor UN, di sini kan Bapak melihat gitu ya, bahwa ternyata ada konteks yang berbeda di US gitu ya, walaupun misalnya case-nya sama gitu ya, jamaah tabligh ini, terus ternyata kita perlu
pendekatan yang berbeda itu pasti ketika pulang gitu ya di-share ke ruang kelas itu pasti akan sangat kaya ya Pak. Jadi nggak cuma bermanfaat untuk dosennya, itu juga akan bermanfaat untuk nanti mahasiswa di kelas gitu ya. Ketika dengar pengalaman kita melakukan riset di tempat yang berbeda. Itu barangkali ya Pak ya. Ya, ya, saya beberapa kali membuat seminar ya, termasuk mempresentasikan hasil riset saya ini. Walaupun waktu itu nggak sempat saya koordinasi dengan teman-teman di Aminep di Jakarta. Ya, mereka sangat tertarik begitu. Bagaimana kita bisa riset di sana? Biasanya kan orang selalu riset di literatur ya, studi analisa data. Nah, saya ingin ya memang saya orang lapangan sih. Artinya saya fieldwork ya, studi antropologi, kemudian biasa melakukan etnografi dan tantangan-tantangan itu sangat luar biasa di US itu. Saya sih sempat berpikir ketika saya susah dapat data pada waktu itu, sebelum ketemu teman-teman yang ada di Chicago, saya kayaknya saya perlu ganti topik begitu. Ini kenapa saya harus stres-stres dengan di sini, saya mau cari data nggak dapat ya, sementara banyak sekali isu-isu yang menurut saya bisa kita angkat ya. Bagaimana misalkan dinamika teman-teman Muslim ya yang berkulit hitam ya, bagaimana mereka membangun jaringannya di masjid-masjid mereka. Begitu, ini saya kira menarik juga ya. Lalu bagaimana kemudian respon masyarakat lokal di sana ya terhadap aktivitas keagamaan ini, karena masyarakat Muslim cukup eksis, cukup bisa diterima di sana di US itu. Walaupun di luar mungkin heboh beritanya, tetapi kalau sudah kita masuk di dalam ya mungkin teman-teman udah pengalaman lah ya. Tetapi itu yang saya lihat dari segi riset saya ini. Dan ya mahasiswa saya sangat antusias Bu Ika ketika saya presentasi. Baik, terima kasih Pak. Banyak sekali nih yang kita bisa obrolin, tapi barangkali kita ke pertanyaan dulu ya Pak ya. Ini ada satu pertanyaan dari Pipit Larasati untuk Dr. Zuraida. Saya juga tertarik Bu ke Center for Sustainable Business, tapi belum memastikan yang di universitas mana. Apakah saya boleh mendapatkan kisi-kisi center di universitas mana yang kuat natural resources based-nya? Nah, barangkali itu untuk Bu Dr. Zuraida. Teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, silahkan ditulis dan dikirimkan ke Studio 2, biar langsung saya bacakan. Baik, Bu Zuraida, itu pertanyaannya, atau barangkali Bu bisa kasih kisi-kisi gitu ya Bu untuk menyiapkan gitu ya sebelum ke US gitu ya, bagaimana sih Bu, apa persiapannya biar nanti di sana surprise-nya sedikit gitu. Kalau tadi Pak Saiful kan surprise-nya banyak gitu ya, surprise fieldwork. Nah kalau Ibu gimana Bu pengalamannya, silakan. Maaf Bu, masih di mute mic-nya. Sudah bisa dengar sekarang ya? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan tadi tentang center yang kuat ya untuk bidang sustainability. Sebenarnya beberapa universitas itu sempat saya explore, termasuk di UCLA misalnya ya, di state-state lain juga banyak. Tetapi karena saya ingin ke UN-nya sekaligus, jadi saya memang fokus untuk center yang ada di New York. Jadi di waktu itu yang awalnya saya apply itu sebenarnya di Columbia University, karena Columbia University itu familiar sekali untuk saya karena kakak saya mengambil PhD di sana, beliau juga Fulbrighter. Jadi awalnya saya apply ke sana, tetapi ada respon tetapi nggak klik sekali dengan ide riset dengan profesor di sana ya. Akhirnya saya mengarah ke NYU. NYU juga salah satu universitas yang boleh dibilang top rank ya di US dan ada di New York. Jadi oleh sebab itu saya pikir it's a good fit untuk saya ya. Yang penting semua universitas atau center yang saya ingin lakukan penelitian mereka memiliki
fasilitas Bloomberg. Jadi waktu itu pertimbangan untuk saya. Tapi tentu saja center itu banyak sekali di Yale juga. Jadi saya sempat mengikuti conference juga di Yale. Pernah juga saya kasih semacam aplikasi di sana. Tapi yang waktu saya ketemu dengan orang yang saya kirim aplikasi itu katanya, oh I'm sorry Zuraida, I was on maternity leave when you send the email. Dia bilang kayak gitu ya. Jadi dia nggak bisa respon waktu itu. Jadi sebenarnya itu banyak sekali center-center di seluruh Amerika ya, tinggal di kadang-kadang namanya berbeda-beda. Mereka itu punya kekuatan yang berbeda-beda pula gitu ya, tergantung riset orientasi kita. Jadi mungkin ke situ dieksplornya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Bu Ika, kira-kira apa sih persiapannya sebelum ke US? Ya, saya pikir mungkin saya kalau di Australia dan New Zealand itu saya sudah cukup familiar ya. US itu mungkin saya pernah sekali itu mengikuti conference di tahun 2016 itu conference cukup akbar untuk akuntansi juga itu di kota New York ya. Jadi sempat jalan-jalan sedikit. Tapi sebenarnya view saya tentang US itu masih sedikit kabur. Jadi oleh sebab itu ya waktu saya ingin ke US itu banyak baca-baca juga. Tapi karena kakak saya memang tinggal di DC, jadi saya juga banyak dibantu beliau menanyakan beberapa hal ya. Jadi saya pikir jangan segan kalau misalnya kita punya kenalan ya, jadi tanya saja. Nanti boleh juga tanya-tanya ke saya kalau misalnya ingin ada pertanyaan yang spesifik. Jadi saya pikir persiapan saya nggak terlalu maksimal waktu itu karena saya banyak yang saya nggak tahu, tetapi alhamdulillah survive. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu di sini ada pertanyaan, barangkali mungkin Pak Saiful atau Ibu bisa membantu kasih tips gitu ya, atau strategi untuk mendapatkan surat undangan dari host yang ada di US. Melihat biasanya kita orang baru, kemudian berkontak, akan kecil kemungkinannya untuk direspon. Gimana? Kira-kira apa, barangkali siapa yang mau share tipsnya? Bapak dulu boleh, silakan Pak. Ya, kalau saya begini, ini kan ya bagaimanapun kalau kita menghubungi orang baru ya kan, kita butuh jaringan juga ya. Mungkin yang pertama kita coba siapa yang kita kenal di Indonesia yang punya jaringan ke sana. Jadi dengan cara misalkan kita punya kontak di sini yang memang punya kontak juga di US, lalu kemudian kita membahasakan saya temannya si ini atau bisa minta dia meng-email lebih dulu begitu. Saya kira itu salah satu jalannya. Atau kalau tidak misalkan tidak punya kontak sama sekali, bisa saja misalkan mengkontak beliau, tetapi mungkin suratnya agak bagus, misalkan interest ya, riset kita yang kira-kira bisa kita sharing begitu. Misalkan saya riset tentang studi agama ya, kalau suatu saat saya ingin ke kampus lain yang saya tidak punya jaringan, saya coba riset explore di profil beliau di kampusnya di sana, siapa-siapa yang ahli ini. Lalu kita coba email ya, karena orang sana pasti balas sebenarnya selama mereka tidak sibuk ya, kecuali sibuk banget mungkin mereka tidak sempat untuk balas ya. Jadi saya kira itu kalau memang tidak punya kontak, kita coba membangun komunikasi dengan mencari apa yang kira-kira kepentingan kita sama begitu, termasuk isu-isu riset kita yang bisa kita sharing. Saya yakin mereka akan senang hati menjadi host ya. Karena kebanggaan juga di sana ketika ada orang luar sebagai visiting scholar ya. Saya misalkan sangat diterima di Emory itu ya. Ketemu teman-teman saya dikenalin, wow, why you don't tell me? Jadi semua bilang begitu ya, why you don't tell me gitu. Jadi ya itu mereka sangat welcome. Baik, barangkali silakan dari Bu Zuraida, Bu. Baik, pengalaman saya di dalam mencari host university ini mungkin agak sedikit berbeda dengan Pak Saiful tadi ya. Saya pikir itu sangat tricky ya. Saya mengirim banyak sekali aplikasi, terutama saya pernah ngikut conference. Jadi itu beberapa teman yang pernah ketemu di conference itu saya suratin ya. Mereka respon ya, tetapi kadang-kadang bilang universitas kita nggak memfasilitasi Bloomberg.
Bloomberg. Jadi kadang-kadang itu juga yang membuat tidak ini. Jadi pada saat saya ingin mencari host university, pertama saya cari dulu mereka punya center nggak, mereka punya fasilitas Bloomberg tidak, kemudian riset-riset dari profesornya itu sesuai nggak dengan riset saya ya. Jadi itu beberapa saya ini. Kebetulan saya itu karena senternya itu rata-rata di universitas yang top rank ya, jadi itu memang mereka itu boleh dibilang riset base-nya itu sudah cukup strong. Probably they don't need us anymore gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Saiful bilang itu mereka pasti balas, saya dalam pengalaman itu ada yang nggak dibalas. Termasuk itu salah satu researcher itu yang cukup saya follow sejak saya S2, S3 gitu ya, itu dari Harvard University. Itu berulang-ulang saya ini email beliau itu nggak direspon. Pernah sekali saya telepon, beliau angkat singkat, saya bilang, my apology, I just want to notify you that I've sent you an email. I hope you can see it and respond as you as your time available. Nah, pada saat itu, I'll take a look. Tapi dia nggak pernah balas. Nah, waktu saya di New York itu ketemu rupanya kawan sohib dia itu ya di center saya. Jadi dibilang iya dia itu sibuk sekali sekarang itu. Email saya pun udah sering nggak dibalas. Jadi kadang-kadang nggak selalu seperti yang kita harapkan, tetapi keep trying ya, jangan give up ya. Jadi begitu misalnya kita punya ide, kayaknya profesor ini cocok untuk kita email, coba email ya. Tapi waktu itu saya juga dibantu oleh Fulbright Placement Team untuk mempairing saya dengan NYU. Jadi nggak smooth jalannya di dalam proses mencari host university. Demikian, perlu perjuangan sedikit. Baik, terima kasih. Ya, jadi tadi dari tips dari Pak Saiful ya, jadi bisa kontak yang ada di Indonesia dulu barangkali teman-teman, Bapak dan Ibu, Fulbright Aminef punya website alumni Aminef gitu ya. Barangkali bisa masuk ke sana kalau mau cari siapa saja sih yang pernah belajar di Amerika gitu ya. Lalu bisa Bapak dan Ibu cari barangkali spesialisasi mereka, barangkali bisa kontak dulu yang dari Indonesia, siapa tahu bisa bantu juga menghubungkan untuk scholar-scholar yang di Amerika gitu. Dan kedua memang kalau pengalaman saya, ini karena Fulbright salah satu beasiswa yang sudah lama gitu ya, dan bukan cukup, ini saya nanti jadi humas Fulbright nih. Jadi sebenarnya itu sudah kuat sekali brandnya. Bahkan saya di kelas dulu gitu ya. Jadi kalau ketemu orang-orang baru tinggal bilang aja I'm a Fulbright scholar gitu, dan mereka akan respect sama kita karena mereka tahu itu memang beasiswa yang sudah established, sudah lama, dan memang pasti kadang-kadang gini, kamu pinter ya gitu kan, padahal banyak juga ahli-ahli yang lebih pintar. Tapi brandnya itu membantu ketika kita di sana gitu. Ketika kita mungkin barangkali saya dari universitas ini di Indonesia gitu ya. Jadi kayak di mana tuh Indonesia barangkali. Tapi ketika kita membawa brand itu biasanya orang-orang sudah langsung mengenali. Nah, itu promosi dari saya. Oke, langsung masuk ke pertanyaan dari Ibu Widya Stuti Umar. Nah, kalau tadi tips untuk mengontak, nah ini barangkali tips untuk menyiapkan proposal sama CV. Nah, ada nggak sih? Karena biasanya pengalaman kita baca-baca itu akan berbeda nih dengan pengalaman orang yang sudah sukses apply. Ada nggak dari Bapak atau Ibu gimana sih biar kita pas lagi nulis tuh ada nggak keyword-keyword yang harus di-emphasize barangkali biar proposalnya lebih menarik di mata Fulbright? Ya, kalau ini mungkin saya masuk sedikit ya mengenai proposal. Saya kira ini yang paling penting ya. Kalau misalkan komunikasi dengan pihak kampus di sana itu nomor 2 lah. Karena Fulbright tidak terlalu menekankan itu ya. Walaupun kita tidak punya LOA, kata Mbak Mita tadi, masih bisa nge-apply. Jadi di sini proposalnya harus bagus ya. Jadi triknya begini, kalau pengalaman saya termasuk menulis proposal di Indonesia, kira-kira di judul itu kita perlu munculkan
keyword yang bisa menggugah begitu. Ya, ini apa gitu. Misalkan kalau saya kemarin riset tentang salapi misalkan Sharing Pak, apa Oh, kira-kira sharing ya. keywords-nya gitu kan? Ya, Ini kalau minimal pakai ada. keywords ini pasti lolos administrasi. Nggak, ketika orang baca kan proposalnya, wah ini apa ini gitu kan. Jadi perlu kita munculkan ya 2 istilah lah minimal di judul kita gitu, yang sifatnya theoretical ya, yang filosofis, tetapi dia aktual begitu. Ini kan saya kira menjadi PR kita sebagai akademisi. Keilmuan boleh apa saja ya tentu mungkin teman-teman kan udah ahli semua di bidangnya, tetapi bagaimana kemudian mencari kebaruan ya, membuat itu menarik dari segi bahasa, dari segi tampilan, saya kira ini juga sangat penting begitu. Ketika orang baca metodologi saya, wah ini bagus gitu kan, dia senang gitu. Akhirnya wawancara juga tidak kesusahan. Nah itu saya kira Mbak Widya Stuti ya, untuk trik-trik nulis proposal. Jadi benar-benar harus mencari sesuatu yang baru lah dalam segi konsep ya, teori ya. Saya kebetulan teman sekarang sudah di US, Mbak Dewi ya, Dr. Dewi dari UNRAM. Nah beliau mitra saya kebetulan, sering komunikasi, sering ngobrol ya. Dia sekarang kalau nggak salah sudah di New York. Alhamdulillah ada junior kita di UNRAM juga udah bisa berangkat. Ya. Siapa tahu ke depan teman-teman yang lain lagi ya kita coba minta untuk apply. Nah, apakah ini mungkin sekalian dari Mbak Dilpa ini, apakah ada strategic area atau field yang menjadi prioritas? Saya kira Fulbright welcome ya dengan semua disiplin yang ada. Sekarang teman-teman kan begini ya, kalau kita mau sukses untuk nulis proposal apa-apa, ini juga tergantung bibliografi kita, CV kita ya. Jadi tolong teman-teman jangan terlalu banyak topik risetnya ya. Kalau bisa 1-2 cukup ya. Tetapi bagaimana kita mengkontekstualisasikan, mengembangkan, mencoba menghubungkan satu isu dengan isu lain, tetapi tetap dalam kerangka apa yang menjadi topik besar kita begitu. Karena nanti kan pasti reviewer melihat ini portofolionya seperti apa gitu. Misalkan kamu risetnya ini, publikasinya seperti apa ya, jangan kemudian terlalu banyak riset tapi publikasinya nggak ada gitu ya. Ini saya kira sangat penting ya untuk CV, teman-teman harus ada publikasi ya jurnal gitu yang konsisten. Saya kira itu Mbak Ika. Jadi kalau tadi dari Bapak ini adalah menekankan pada pentingnya kita emphasize ke research gap gitu ya, sama sebenarnya positioning kita sebagai scholar di bidang kita itu sebenarnya di mana gitu ya, dan bagaimana nanti kita tuh mau berkontribusi ke scholar yang sudah ada di US atau misalnya skala yang lebih besar lagi barangkali gitu ya. Nah kalau dari Bu Zuraida gimana Bu? Saya pikir kalau di dalam membuat proposal itu, you really know what you're talking about, ya. Artinya itu memang area yang benar-benar kita pahami, karena kita harus defense juga, gitu ya. Jadi di dalam interview nanti, ya, kita itu harus bisa menjustify ya semua yang kita propose tersebut, ya. Seperti misalnya ini contoh ya, saya menggunakan disclosure. Disclosure itu pengungkapan, artinya kalau perusahaan itu menerapkan prinsip-prinsip sustainability, mereka akan ungkapkan di dalam laporan sustainability. Nah, waktu interview saya teringat sekali itu Pak Alan waktu itu menanyakan, Zuraida, you talking about sustainability, it doesn't solve the problem. How about performance? Bagaimana? Kira-kira perusahaan itu akan menerapkan nggak prinsip-prinsip sustainability itu? Siapa tahu cuma disclose. Nah, jadi saya siap dengan pertanyaan itu. Saya bilang, Pak Alan, saya bilang itu kan hasil studi menunjukkan bahwa perusahaan yang mendisclose sustainability most likely mereka juga itu akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Karena untuk mengkomunikasikan suatu ide biasanya itu mereka itu pelan-pelan juga akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Jadi kita benar-benar tahu literatur
ya untuk memperkuat apa yang kita sampaikan. Karena di dalam proposal tersebut kita itu harus menjustify juga ya apa kira-kira novelty daripada apa yang kita propose. Kenapa itu penting dilaksanakan di US juga ya. Kenapa itu perlu dilakukan apakah orang lain sudah melakukan, apa perbedaannya. Jadi itu memang sesuatu yang harus kita bisa justify. Baik, barangkali. Bu, kalau di bidang Ibu, apakah ada strategic areas atau fields yang menurut Ibu jadi prioritas atau barangkali lagi jadi concern? Ya. Jadi pada saat saya mengajukan proposal ini, sebenarnya isu sustainability itu sudah bergulir itu beberapa tahun ke belakang. Tetapi itu memang sudah mulai menjadi mainstream, masih dibicarakan oleh mayoritas bisnis community. Jadi sustainability waktu itu hot issue memang ya. Nah tentu saja nggak hanya hot issue yang penting, kadang-kadang hal-hal yang sifatnya mungkin sebuah konsep yang tradisional, tapi kalau bisa kita misalnya kembangkan menjadi suatu ide yang perlu dikaji kembali, itu juga bisa propose ya, saya pikir ya. Jadi kalau kita di bidang akuntansi itu inovasi-inovasi yang terjadi itu sekali-sekali saja gitu ya. Jadi kita misalnya dulu ada activity based costing ya. Jadi itu sudah berjalan beberapa periode ke belakang, tetapi kadang-kadang dari segi diffusion-nya itu tidak begitu bagus ya. Jadi kita bisa juga melihat konsep-konsep yang sebenarnya itu unggul, tapi kenapa nggak diterapkan oleh perusahaan? Nah, kita di bidang akuntansi itu selalu memperhatikan antara cost dan benefit. Ya, jadi kalaupun benefit ada, tapi kalau cost-nya itu sangat besar, itu biasanya nggak bisa diterapkan. Jadi saya pikir nggak harus mengacu kepada hal-hal yang sedang in ya, tetapi bisa misalnya mengkaji hal-hal yang tradisional, tetapi itu dikaji dengan mungkin menggunakan metode yang baru. Ya, saya pikir demikian. Baik, terima kasih. Ini lalu ada satu pertanyaan dari saya, barangkali cocok untuk Pak Saiful ya Pak. Pak, apakah diperbolehkan untuk mengubah riset penelitian jika dirasa sudah cukup atau sulit didapatkan, atau ketika sama kayak Bapak tadi gitu ya, ternyata yang kita temukan gitu lebih menantang daripada yang sudah kita persiapkan. Gimana Pak? Maaf Pak, masih di mute Pak. Ya, saya kira ya ini pertaruhan besar juga ya ketika kita mengubah topik di tengah perjalanan begitu. Sementara desain awal proposal kita berbicara satu tema tertentu ya. Tapi saya pikir pada waktu itu kalau misalkan saya tetap begini tidak bisa dapat data secara maksimal ya, karena adanya kecurigaan-kecurigaan dari teman-teman Muslim di sana melihat saya katakanlah sebagai Fulbrighter, agen pemerintah, ini kan dianggap mata-mata gitu kan, wah ini orang pemerintah begitu. Nah akhirnya saya kepikiran pada waktu itu, daripada saya buang waktu, kenapa tidak saya riset tentang masih isunya relasi agama di sana, tetapi mungkin begitu yang lebih safe lah, yang lebih gampang begitu. Nah, waktu itu saya sempat konsultasi dengan Florian, mentor saya. Beliau selalu bilang, "Oke, Mas Saiful, whatever you want, you can do it." Ya, tapi dia bilang coba sabar dulu. Dia bilang karena bagaimanapun kita riset ini kita butuh membangun kepercayaan orang begitu. Jadi ini bukan hanya masalah kita, tetapi masalah orang melihat kita begitu kan. Jadi butuh waktu ya membangun hubungan dengan informan, kemudian ya kita tentunya juga ya benar-benar membuktikan kita ini tidak membahayakan mereka. Nah, tetapi misalkan ya kalau kondisi sudah tidak memungkinkan, ya kalau menurut saya sih sebaiknya ya bisa saja kita ganti topik penelitian. Ya, misalkan saya 6 bulan nih, ya. Kalau 2 bulan itu saya tidak bisa dapat data maksimal, masih ada 3 bulan misalkan untuk wawancara apa.
Jadi saya kira it is very possible lah untuk mengubah topik penelitian. Pak, saya mau tanya barangkali waktu Pak Saiful riset itu apakah lewat prosedur Dewan Etik di kampus juga atau cukup dari Indonesia? Nah ini tidak ada. Kebetulan saya ke sana kan saya melapor di Emory, saya dikasih fasilitas ya perpustakaan, kemudian ruangan untuk bekerja. Nah tetapi tidak ada orang meminta kode etik itu begitu. Bagaimana dan mereka ya sekali lagi ya tidak membantu dalam artian ke lapangan ya. Jadi ya semua orang sibuk dengan pekerjaannya. Ya, jadi tidak ada sama sekali. Akhirnya ya saya memang inisiatif sendiri. Ya ini enaknya kalau riset lapangan kan kita bisa mengatur waktu kita begitu ya. Jadi ya paling kampus hanya minta saya ngisi seminar ya setelah ada progres saya berdiskusi dengan beberapa profesor di sana. Kebetulan di center keagamaan mereka juga banyak sekali studi ya tentang Timur Tengah, kemudian tentang gender. Nah, jadi saya mencoba memanfaatkan itu ya, mencoba mengeksplor apa yang saya saya hadapi di lapangan begitu. Saya ingat Dr. James Hostry dia bilang begini, wah itu menarik Pak Saiful. Kalau Anda punya tantangan di lapangan itu sudah bisa jadi satu bab begitu. Itu Anda bisa tulis katanya. Oh iya ya, artinya orang antropolog selalu berpikir itu data begitu. Ya itu Mbak. Jadi saya memang mereka tidak minta sama sekali ya. Pemerintah juga saya tidak I don't know. Saya kebetulan langsung ke lapangan bersentuhan dengan masyarakat, langsung wawancara begitu. Itu yang saya lakukan ya, mungkin ini kurang pas juga ya, nggak tahu menurut pengalaman teman-teman yang lain. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah ini ada satu pertanyaan tapi kayaknya ini lebih cocok untuk Mbak Mita barangkali ya dari Aminef. Mbak Mita, ini ada pertanyaan dari Widya Stuti Umar. Bagaimana jika pada saat apply rencananya mau mengambil 3 bulan, namun karena ada hambatan dalam research yang ditemukan, jadinya harus stay lebih dari 3 bulan. Apakah diperbolehkan, Mbak Mita, untuk kasus seperti itu? Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mengenai jangka waktu riset, ada baiknya kalau rekan-rekan itu sudah bisa memastikan dari awal saat proses pelamaran, jangka waktu risetnya. Karena nanti salah satu komponen yang ditanyakan dalam formulir aplikasi daring itu adalah berapa lama riset yang akan dilakukan, serta bagaimana timeline-nya, rencananya apakah yang akan dilakukan, gambarannya selama jangka waktu tersebut. Jadi sebaiknya sangat disarankan kalau sudah fix ya, karena begitu Anda terpilih menjadi seorang penerima program Fulbright Visiting Scholar, dan setelah itu sudah mendapatkan terms of agreements dari pihak Fulbright, itu TOA-nya sudah langsung berisi tentang durasi jangka waktu yang Anda akan habiskan di Amerika Serikat, lalu itu juga akan terimplementasikan dalam visa izin tinggal yang nanti Anda lamar sebagai seorang Fulbright Visiting Scholar. Kalau seumpamanya ada kalanya masih kurang waktunya, terus setelah itu ada pernah juga case yang demikian, jadi satu orang yang membutuhkan waktu lebih lama 1 bulan untuk extend di Amerika Serikat, maka yang bersangkutan harus bisa memastikan bahwa ada pendanaan yang dia dapatkan. Mungkin dari institusinya di Amerika Serikat bisa mendanai tambahan bulan tersebut, which is berarti ya tidak hanya tambahan dana untuk risetnya, tapi juga biaya tinggal dan juga untuk membantu pengurusan ekstensi untuk riset ya. Namun apabila hal ini terjadi, tentunya rekan-rekan harus berkomunikasi kepada penyelenggara program, yaitu lembaga di Amerika Serikat namanya CIES, lalu nanti CIES itu akan berkoordinasi secara langsung dengan Aminef, karena untuk proses perubahan yang terjadi di tengah jalan seperti itu memerlukan persetujuan ya, jadi ada beberapa layer yang harus dilakukan. Oke, semoga hal tersebut bisa menjelaskan. Oke, baik. Nah, barangkali ini
karena tidak ada pertanyaan lagi, saya mau ini deh, satu pertanyaan ke Bapak dan Ibu, atau barangkali kalau ada mau share terakhir gitu ya. Ini kan biasanya, ini pengalaman saya, biasanya kan kalau scholar di Indonesia setelah doktor itu kan karir sudah relatif stabil ya. Karir stabil, kehidupan stabil gitu ya. Atau barangkali pulang dapat posisi-posisi di kampus gitu ya. Nah, kira-kira apa sih dari Pak Saiful atau Ibu yang bisa membuat orang untuk bergairah kembali melamar beasiswa ini gitu ya. Ini kan maksudnya kita maksudnya barangkali mungkin yang mau melamar tuh udah inilah karir stabil gitu ya, terus kita harus menulis proposal lagi gitu ya, kembali ke masa-masa menulis proposal, harus apply lagi. Itu kan ada nggak yang bisa disampaikan untuk memotivasi barangkali teman-teman di rumah gitu, ketika saya ikut Fulbright Visiting Scholar, saya dapat ini yang tidak akan teman-teman dapatkan di posisi-posisi yang sudah nyaman saat ini. Barangkali dari Ibu dulu, silakan Bu. Baik, terima kasih. Kita itu di dalam berkompetisi di kantor itu selalu juga itu punya keinginan-keinginan kita lebih unggul gitu ya. Nah, tidak semua orang itu mungkin bisa achieve apa yang kita achieve ya. Mungkin karena keterbatasan pengalaman, keterbatasan bahasa dan sebagainya ya. Tetapi sebenarnya kampus itu welcome sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Seperti saya pernah sampaikan dengan Mbak Mita, sekarang itu lagi akreditasi. Jadi mereka itu ingin gunakan ini, maksudnya keterlibatan saya di Fulbright itu sesuatu yang memberikan kredit point tersendiri. Jadi sebenarnya dari pihak kampus itu welcome sekali untuk kita bisa terlibat kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena untuk Dikti kan juga menawarkan SEME ya, program SAME itu ya. Jadi ini hampir sama. Kita bisa pergi ke berbagai negara untuk short term research atau kegiatan-kegiatan lainnya ya. Nah, jadi kalau saya pribadi memang itu senang explore ya, senang mengeksplor, artinya sesuatu yang saya belum familiar. Jadi saya merasa academic connection saya untuk US itu masih sangat kurang. Jadi oleh sebab itu center-center yang ada di sana itu sangat bagus. Jadi saya itu sangat tertarik untuk memang melakukan kegiatan kayak visiting scholar ini di US ya. Dalam format apapun, kemudian itu bisa mendapat semacam insight itu dengan kegiatan sustainability di UN, itu juga salah satu motivasi saya. Kemudian ada motivasi pribadi lainnya, itu seperti tadi itu salah satu prof itu di dalam video awal itu, kalau kita mau pergi ke US sendiri itu tentu saja biaya mahal ya, paling-paling untuk mungkin seminggu 2 minggu gitu ya. Tapi ini kita bisa tinggal cukup lama sambil ikut mengeksplor what's going on, especially in the Big Apple. Saya pikir itu a plus ya. Jadi motivasi itu sangat inner saya bilang ya. Nggak semuanya itu mau mungkin mendevote waktunya atau pemikirannya untuk hal-hal seperti ini. Jadi memang butuh orang-orang yang memang ingin men-challenge dirinya sendiri ya, seperti saya ya. Jadi saya pikir demikian. Itu from us ya, from inside ya. Baik, terima kasih Bu. Silakan Pak Saiful. Maaf Pak, masih di mute Pak. Oke. Ya kebetulan saya masih di usia yang muda begitu, udah 40 sih, tapi kayaknya masih pingin gitu untuk menjelajahi work yang ada di beberapa negara maju ya, termasuk US sangat memberikan kesan ya kepada saya, walaupun misalkan mereka sangat maju ya, tetapi problem di lapangan itu banyak sekali yang bisa kita riset ya. Salah satunya misalkan kalau kemarin saya melihat bagaimana di musim dingin itu ada beberapa orang yang tidak punya rumah ya, dia harus membuat tenda-tenda di luar ya. Ini sangat saya lihat di Chicago itu ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi pemerintah di sana. Artinya saya sih ingin
ya memang kita butuh keluar sekali-sekali kan, walaupun tidak lama gitu, sebulan 2 bulan harus nulis proposal, punya kesempatan ya. Kalau di rumah ini kan udah urusan keluarga ya. Kebetulan saya lebih suka memang sebagai peneliti daripada sebagai pejabat. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Jadi kalau boleh barangkali saya rangkum gitu ya. Memang kita harus persiapkan gitu ya. Jadi kita harus tahu research gap kita apa yang sedang didiskusikan gitu ya, barangkali oleh scholar-scholar global atau scholar-scholar di US mengenai daerah riset kita. Positioning kita itu seperti apa dan bagaimana kira-kira nanti kita akan berkontribusi terhadap keilmuan yang lebih besar. Cuma yang saya mau, yang tadi saya lihat dari Bu Zuraida dan Pak Saiful nih, yang bikin saya juga terinspirasi untuk apply nih, nunggu 5 tahun setelah balik gitu ya. Adalah saya melihat gini, bagaimanapun kita sudah merasa kita ini ahli di bidang teman-teman yang sudah, tapi kita membutuhkan adanya perjalanan intelektual yang baru, gitu ya. Barangkali kita sudah cukup di sini, tapi kita ingin melanjutkan perjalanan intelektual kita yang baru, itu kita bisa apply untuk Fulbright Visiting Scholar. Dengan full tentu, silakan teman-teman setelah dari sesi ini dipikirkan apakah sudah puas dengan posisinya saat ini atau ingin mencoba tantangan kayak tadi Bu Zuraida untuk melakukan perjalanan intelektual yang baru dengan Fulbright Visiting Scholar. Demikian dari saya, Mbak Mita. Jika ada kesalahan atau hilaf selama memandu, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas Pak Saiful dan Ibu Zuraida. Mari kita kasih applause virtual barangkali sama-sama. Baik. Sama Bu Ika. Terima kasih Bu Ika, mantap sekali. Terima kasih banyak Dr. Ika. Rekan sekalian, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya kepada Dr. Ika selaku moderator, Dr. Zuraida dan juga Pandi selaku narasumber pada sore hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya yang sudah menyimak acara ini dari awal. Semoga acara ini bermanfaat bagi semua para calon aplikan Fulbright Visiting Scholar yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Sebelum acara berakhir, saya ingin mengundang rekan-rekan yang tergabung di Zoom meeting untuk menghidupkan kamera Anda supaya kita bisa bergabung dalam grup foto virtual. Silakan hidupkan kamera Anda apabila Anda ingin berpartisipasi dalam grup foto ini. Oke, kita tunggu ya, mungkin 10 detik lagi. Siap semuanya? Rekan-rekan tim studio untuk screenshot sudah siap ya? Kita mulai saja untuk hitungan mundurnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi, saya mulai lagi untuk hitungan mundurnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan dalam grup foto. Nah, untuk grup foto tersebut, Anda bisa mendapatinya nanti di akun Flickr Aminef yang bisa diakses oleh publik. Sebelum acara berakhir, saya ingin membagikan layar saya untuk menampilkan laman Aminef, supaya rekan-rekan bisa menavigasi dan menemukan informasi lebih lanjut tentang program Fulbright Visiting Scholar. Untuk keperluan ini, saya akan membagikan layar saya ya. Tunggu sebentar. Ya, ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Sudah jelas semuanya ya. Apabila Anda ingin mengetahui informasi mengenai program Fulbright Visiting Scholar, informasinya bisa didapatkan di kolom Grants for Innovations, lalu setelah itu klik bagian Programs, dan setelah itu di program Fulbright Scholarships,
Dan disinilah Anda akan mendapati informasinya. Nanti kalau diklik, Anda akan bisa mendapatkan informasi tentang deskripsi program, persyaratan, siapa yang boleh melamar, apa saja formulir aplikasi serta kelengkapan berkas yang diperlukan dan lain-lain di laman ini. Terus setelah itu, apabila Anda sudah siap, silakan Anda klik di bagian online application untuk bisa mulai mengisi formulir aplikasi daringnya. Program ini memiliki tenggat waktu tanggal 1 November ya, 2021. Nah, rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang belum terjawab melalui sesi sore hari ini, silakan Anda layangkan pertanyaan tersebut di alamat email yang tertera di laman Aminef di sini. Nah, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Ika selaku moderator, untuk mendapatkan informasi dan juga inspirasi mengenai Fulbrighter di Amerika Serikat itu berada di mana, bidang studinya apa, mungkin bisa dijadikan calon research advisor di Amerika Serikat, informasinya Anda bisa temukan di Alumni Directory yang ada di laman Aminef. Di sini Anda tinggal klik. Lalu kalau Anda ingin mencari nama-nama Fulbrighter Amerika Serikat, Anda tinggal klik yang bendera Amerika. Lalu setelah itu Anda bisa mengeksplorasi nama-nama yang ada di sini, kurang lebih ada 1.300 orang. Lalu Anda juga bisa search berdasarkan keyword-nya. Di laman Aminef ini memang tidak menampilkan data-data sensitif seperti nomor telepon ataupun alamat email. Namun berbekal dengan nama, institusi, biasanya nanti Anda bisa melakukan pencarian lebih lanjut ya untuk informasi sehingga bisa mendapatkan kontak dan syukur-syukur bisa menjadi Fulbright Visiting Scholar dengan dituan rumahi oleh Fulbrighter Amerika Serikat seperti halnya Dr. Saiful Hamdi tadi ya oleh Dr. Florian Pohl dan juga Profesor James Hosray di Emory University. Oke, itu saja dari kami. Semoga informasinya bermanfaat ya. Oke, rekan-rekan tim studio, saya akan stop screen sharing-nya sekarang. Ya, oke. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, demikian tadi untuk sesi informasi daring mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Acara sesi daring berikutnya untuk program Fulbright Visiting Scholar itu akan kami adakan di awal Oktober. Jadi, mohon bantuan Anda untuk mengisi survei pasca acara, di mana tautannya dapat Anda temukan di siaran langsung di YouTube dan Facebook page Aminef. Bagi Anda yang tergabung di siaran langsung di kanal media sosial kami, atau Anda yang bergabung di Zoom meeting ini, survei akan secara otomatis Anda dapatkan via email dan dikirimkan oleh sistem Zoom. Nah, apabila Anda ingin menyimak rekaman acara dari sore hari ini, video rekaman acara nanti bisa Anda dapatkan di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Untuk informasi berikutnya mengenai acara Fulbright Visiting Scholar Information Session, kami akan posting informasinya di laman Aminef dan juga kanal media sosial. Karena itu, mohon untuk pantau terus ya informasinya di kanal Aminef tersebut. Saya Mita, mewakili narasumber, moderator, serta tim di Aminef bertugas, undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di acara berikutnya, dan selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak Mita.